Sore Oma. Sore. Terima kasih atas waktu yang telah Oma berikan, dan terima kasih juga sebagai narasumber untuk kami wawancarai mengenai usaha yang Oma jalankan. Nah, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana awal mula Oma memilih untuk membuka usaha dagang Setia Kawan ini? Pertama, saya mendirikan kelompok. Awalnya saya ini relawan di jaringan perempuan usaha kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di Kota Kupang, yang yang didukung oleh Bengkel Apek. Dan saya jadi relawan untuk turun ke dusun-dusun, ke desa-desa untuk memotivasi para ibu-ibu atau perempuan untuk bisa berusaha mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga. Dan termasuk di kelurahan saya sini, di Kelurahan Pasir Panjang, dan pertemuan itu berada di rumah saya di Jalan Lontar 37 ini. Kami mendirikan kelompok. Saat itu kami beranggotakan 10 orang dan sepakat menamakan kelompok Setia Kawan. Lalu mengapa memilih nama UD Setia Kawan dan nama produk Manise sebagai nama usaha dan produk? Kenapa nama Setia Kawan? Ya. Karena kami kan berteman. Jadi kami selalu setia dalam berkawan begitu. Dan mengapa namanya produk Manise, brandnya Manise? Karena berteman atau berkawan itu sangat manis, dan produknya juga kan abonnya manis, dendengnya juga manis. Pantas produk Manise. Nah iya, 100 untuk kalian. Lalu berapa modal awal yang Oma gunakan untuk membuka usaha? 25.000 waktu itu, tahun 2010. 25.000 total seluruh? Iya, atau tahun 2000. masing-masing? Tidak, seluruh. Itu tahun 2010, 25.000 itu besar. Sekarang Ya, mungkin 2,5 juta. Iya. Sampai saat ini sudah berapa lama Oma membuka usaha? Hitung sah, 2010 sampai sekarang 2023. Berapa 13 tahun? Selama sekali. Apakah Oma memiliki pegawai sampai saat ini? Jika iya, berapa jumlah pegawai dan berapa besar upah yang diberikan kepada pegawai? Awalnya kami tidak punya pegawai ya. Kami bekerja itu bersama 10 orang. Kelompok, setiap kali kami produksi, kami kerja bersama 10 orang. Lalu setelah hasil itu, setelah terjual dan hasilnya kami bagi rata. Artinya kita hitung modal, pengeluaran modal, penggunaan alat, sisanya kami bagi 10. Artinya kalau yang datang bekerja 10 ya bagi 10. Kalau yang datang hanya 5 ya kita bagi 5. Hanya yang ikut kerja saja yang dibagi. Lalu yang berikut, produk apa saja yang dihasilkan dari usaha dagang ini? Usaha Setia Kawan hanya dendeng dan abon tuna dan keciput rumput laut. Mengapa Oma memilih untuk memproduksi produk-produk tersebut dari ketiga produk? Ya, karena memang saya suka. Karena memang saya suka itu. Lalu apa bahan dasar yang Oma gunakan untuk membuat produk-produk tersebut? Ikan tuna dan rumput laut serta tepung ketan. Tepung ketan untuk Rumput laut ya, keciput. Kalau abon kan cuma dengan dendeng ikan tuna. Bagaimana proses pembuatan setiap produk tersebut, Om? Kalau dikasih tahu kan sulit. Cuma ada di fotonya itu, nanti ambil saja saya kirim. Kan susah kalau saya mau kasih tahu kamu cara kerjanya kan susah. Ya, dari ketiga. Kamu tidak bisa pengen, kecuali kamu ikut kerja baru kamu bisa tahu.
Kalau saya omong percuma, tidak ada gunanya. Berapa lama waktu yang Oma butuhkan untuk menghasilkan setiap produk dari ketiga produk tadi? Kalau dendeng 3 hari, karena dia harus menggunakan matahari, dijemur selama 3 hari. Kalau abon 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 jam abon. Kalau keciput 4 jam. 4 jam. Berapa harga dan berapa berat produk dari masing-masing produk? Harga per produk kalau abon sekilonya 250.000. Dendeng pun sama 250.000. Kalau keciput sekilonya 150.000. Dan biasanya saya kemas dalam seperempat kilo. Itu yang ada pada saat COVID. Tinggal kalian bagi saja seperempat kilo. 150 dibagi 4 berapa? 250 dibagi 4 berapa? Kalian kan bisa hitung kan? Selama COVID tidak ada. Jadi itu kendala yang terbesar dan sampai hari ini hal itu terjadi. Tidak. Kecuali kalau musim sekarang ya ikan tidak ada. Tidak ada ikan. Karena yang saya cuaca kendalanya kalau hujan begini ikan tuna tuh tidak ada. Kalaupun ada mahal, sekarang sekilo 75.000. Jadi saya tidak berani produksi karena saya tidak akan dapat untung tapi buntung. Tadi Oma sempat bilang toh masalah itu salah satunya cuaca, terus mungkin karena cuaca bisa mempengaruhi harga bahan dasar kayak gitu. Nah, bagaimana cara Oma untuk mengatasi masalah itu? Ya saya tidak produksi. Daripada saya produksi lalu saya rugi. Saya tidak mau produksi. Terus pikir-pikir. Iya. Terus yang selanjutnya, siapa sasaran pasar yang Oma tuju untuk setiap produk yang dihasilkan? Saya biasa pasarkan itu ke Dekranasda dan ke toko oleh-oleh, jadi saya tidak terlalu tahu siapa yang jadi sasarannya ya. Berarti hanya kayak masyarakat luas. Iya, dan biasanya yang pesan-pesan itu kadang dari pegawai-pegawai pegadaian. Itu mereka yang pesan, pegawai bank NTT, mereka yang selalu pesan. Lalu bagaimana cara Oma untuk mempromosikan atau strategi penjualan yang Oma pakai untuk memasarkan produk Oma? Awalnya door to door, awal mulai door to door, lalu menitipkan di toko oleh-oleh, lalu dengan Facebook, media sosial. Baik, dan selanjutnya, apakah ada kendala dalam proses pemasaran dan bagaimana Oma mengatasi permasalahan pemasaran tersebut? Kendala sih tidak terlalu berarti ya. Kendala itu yang ada pada saat COVID. Tidak ada pesanan dan tidak ada. Biasanya ada pameran dan kita diikut sertakan dalam pameran, tapi kan selama COVID tidak ada. Jadi itu kendala yang terbesar dan sampai hari ini hal itu terjadi. Oh, berarti imbasnya masih sampai hari ini. Kemudian di mana Oma memasarkan produk Oma? Ya itu tadi saya bilang di toko oleh-oleh, di Facebook, di Dekranasda itu kan termasuk toko oleh-oleh kan. Iya. Dulu di Kokmar, tapi Kokmar sekarang udah tutup. Sudi Mampir, itu semua saya titipkan ke situ. Terus bagaimana Oma menghadapi persaingan dalam usaha? Ya harus membuat produk yang baik. Iya, orang-orang kan cari produk yang baik. Orang kan pembeli itu kan cari lihat produknya, kemasannya, ya terpaksa kita pakai kemasan yang bagus lah seperti ini. Kemasannya, lalu kebersihan dari produk itu, rasanya. Banyak yang buat abon tapi kan tidak sama rasanya, beda kan. Iya. Ya, Kita pertahankan. ada ciri khas. Ya, punya ciri khas saya tersendiri karena saya tidak memakai bahan pengawet sama sekali. Tidak. Saya tidak pengawet sama sekali. Terus berapa pendapatan yang Oma peroleh dari setiap produk yang dihasilkan? Pendapatan rata-rata sebulan 3 juta. Wih, 3
Sebulan 3 juta nih. Kira-kira dari ketiga produknya Oma yang paling laku Laris, atau ya, paling paling laris tuh yang mana Ibu? Yang paling laris tuh abon. Kemudian berapa omset per bulan yang diperoleh usaha Oma? Omset maksudnya keuntungan saya bersih atau Keuntungan ya. ya tadi saya bilang 3 juta tadi. Tapi ada waktu tertentu ya bisa juga lebih toh. Iya. Kalau pesanannya banyak, lagi proyeknya banyak, Berarti dapatnya lebih. bisa sampai 70-an juta. Gitu. Tahun kemarin 100 kayak juta. Tahun kemarin saya dapat 100 juta. Hanya dari pesanan Dekranasda 3 kali proyek, 3 termen saya dapat 100 juta. Lumayan juga ya. Ya lumayan. Sesuai dengan tenaga, waktu yang kita keluarkan. Kemudian dalam setiap usaha itu pastinya kita pernah mengalami permasalahan, dalam hal ini berupa menurunnya pendapatan. Bagaimana cara Oma mengatasi hal ini? Santai sa. Santai sa. Tidak usah terlalu pikir. Rezeki itu Tuhan suatur. Ada namanya berdagang, ada saatnya untung, ada saatnya rugi. Ya sekarang saatnya kita rugi dulu, santai saja. Rugi bukan berarti Rugi rugi hasil produksinya rugi, tidak, karena tidak ada pesanan, jadi kita tidak kerja, santai saja. Kemudian menurut Oma, apa itu kesuksesan dan kunci untuk seorang pengusaha bisa menjadi sukses? Sukses, apa itu sukses? Ya. Sukses artinya kita berhasil, kita memperoleh hasil yang luar biasa, memuaskan. Apa yang kita lakukan, kita buat, disukai oleh banyak orang, dihargai oleh banyak orang. Itu adalah satu kesuksesan yang sangat besar. Dan kunci dari semua itu, pertama niat, kedua hobi, ketiga fokus, keempat kerja keras, baru bisa mencapai hal itu, sukses. Pertanyaan terakhir. Baik, pertanyaan yang terakhir. Sebagai salah satu pengusaha yang sukses dan telah berpengalaman, apa motivasi yang bisa Oma berikan kepada usahawan muda atau mahasiswa takut-takut dan ragu dalam membuka usaha? 1. Harus berani mengambil keputusan. 2. Harus jeli melihat pasar. 3. Ada 3 loh itu. Zaman sekarang harus punya keahlian. Kamu harus punya satu talenta atau keahlian khusus yang bisa untuk menghasilkan uang dan untuk kamu bisa berusaha. Karena tidak selamanya orang yang sarjana, orang yang pendidikan tinggi S10, S5, S15 jadi pegawai. Sekarang tidak. Sekarang harus bisa mengusahakan pekerjaan untuk diri sendiri dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Seperti contohnya saya tidak sekolah, tapi saya bisa juga buka lapangan pekerjaan. Termasuk saya mempekerjakan teman-teman kamu dengan sehari saya bayar 50.000 satu orang, ya kan? Nah itu satu, jangan malu, mau berusaha, fokus, lihat pasar, dan harus mencari satu keahlian yang sesuai dengan kamu punya hobi apa yang bisa menghasilkan dan bisa membuat lapangan kerja untuk membantu orang-orang lain juga toh. Oma, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, karena kami sudah diberikan kesempatan dan jawaban yang memuaskan dari Oma selaku pengusaha yang notabene sudah berpengalaman, terutama di bidang kayak usaha makanan. Terima kasih banyak Oma. Sama-sama. Nih produknya, silakan kamu pegang.